tentang cerita ini. Penghuni kamar 308. Di sebuah kosan tua di pinggiran kota, dulunya bekas rumah sakit. Sebut saja namanya Alia. Alia adalah seorang mahasiswa baru. Tari, teman sekelas Alia, si ceria yang penakut. Bu Ratna, pemilik kos misterius. Dan Bayu, mahasiswa lama, sering bantu anak kos. Sosok wanita bergaun putih di kamar 308. Setiap bangunan tua menyimpan cerita yang usang. Ada yang terlupakan dan ada yang seharusnya tidak dibangunkan. Suara gerimis roda koper diseret di lantai keramik. Alia. Akhirnya kuliah perdana dan inilah kosanku. Kos Melati Indah. Tua banget, tapi katanya dekat kampus. Suara pintu. Bu Ratna. Kamu Alia ya? Saya sudah tunggu. Kamar 308. Naik tangga belok kiri. Jangan buka jendela malam-malam ya. Alia pun bingung. Iya bu, makasih. Suara kunci pintu di lantai kayu berderak. Tari. Hai, kamu Alia ya? Aku Tari. Kita sekamar. Maaf ya, agak berantakan. Alia pun masuk. Gak apa-apa. Kamu udah lama di sini. Nada Tari pun berubah. Baru 2 minggu. Tapi ada yang aneh di kamar ini. Alia. Anak baru itu udah percaya hantu nih. Tari. Aku sering dengar suara kutukan dari lemari jam 3 pagi. Dan semalam aku melihat bayangan perempuan berdiri di depan jendela. Gejala aneh. Jam berdetak cepat. Ketukan halus. Tok, tok, tok dari dalam sebuah lemari. Alia pun ketakutan. Kamu dengar gak? Tari tetap menarik senyum. Itu yang aku bilang. Dia selalu mulai dari lemari. Bisikan-bisikan jelas keluar dari sini. Lampu mati sendiri. Suara langkah pelan pun datang. Bayu memberi peringatan. Baiklah, hari berikutnya di taman kos. Kamar 308. Kok bisa kamu dapat di situ? Alia, kenapa emangnya? Bayu pun berucap pelan. 3 tahun lalu, ada mahasiswa yang hilang di kamar itu. Namanya Dinda. Gak pernah ketemu sampai sekarang. Tari. Jadi semua cerita itu benar. Bayu tidak menjawab. Setelah dia lama berpikir, Bayu pun berbicara. Waktu itu kamar itu dikunci bertahun-tahun. Tapi Bu Ratna buka lagi. Tapi kita nggak tahu. Sudahlah, jangan berpikir aneh-aneh. Mungkin saja memang sudah betul. Adegan 5. Malam yang mencengkam. Malam hari, hujan deras, pintu lemari tiba-tiba terbuka sendiri. Alia berdecap pelan. Tari, pintu lemari. Dan datanglah suara perempuan menangis pelan dari dalam lemari. Suara misterius, lembut dan penuh luka. Aku masih di sini. Lampu berkedip, lemari terbuka lebar, sosok putih pun muncul perlahan. Tari berteriak histeris dan berkata, Alia,
Lari, Alia lari. Ritual dan pengungkapan. Besoknya, Alia dan Bayu ke ruang bawah tanah yang dikunci. Mereka menemukan album foto dan barang-barang milik Dinda. Bayu tegang. Ini milik Dinda. Lihat surat ini. Mereka pun membaca surat. Aku gak tahan. Bu Ratna, dia tahu semua ini. Alia bernafas sangat cepat. Bu Ratna, dia yang menyembunyiin semuanya. Penutup yang gelap. Mereka kembali ke kamar, ingin meninggalkan kos. Tapi kamar 303 kini ini kosong. Tari menghilang. Alia pun panik. Tari. Lemari kembali tertutup pelan. Di kaca terlihat bayangan dua sosok berdiri di belakang Alia. Beberapa kamar tidak ditinggali karena sudah berpenghuni. Kamar 308 ini kini punya penghuni baru. Suara pintu terkunci dalam gelap. Tapi belum ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Tari itu kembali lagi. Keesokan paginya, Alia mendatangi rumah Bu Ratna. Dia pun bertanya dan mengadukan semua kejadian-kejadian yang telah berlalu tadi malam. Bu, Assalamualaikum, Bu Ratna, Bu. Bu Ratna pun menjawab, iya Alia, ada apa? Tari, Bu, Bu. Iya, Tari kenapa? Tari kenapa? Tari hilang, Bu, tadi malam. Detik setelah kami melihat penampakan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di ujung kamar kos kami, Bu. Bu Ratna pun kaget dan berkata, kenapa? Apa yang bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apa mulai ini semua? Kalian kenapa? Apa yang kalian lakukan di dalam sana? Alia pun menjawab, maafkan kami, Bu. Tapi kami takut. Alia pun sambil menangis. Tari, Bu, tolong Tari. Dan tadi malam juga sosok berbaju putih itu bilang, aku masih di sini. Dan aku masih di sini. Setelah itu gelap dan Tari pun hilang. Kami panik, Bu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk menghubungi keluarga Tari pun kami tidak berani, Bu. Bagaimana, Bu? Apa solusinya? Dan dari sepengetahuan kami dari Bayu, bahwa di kamar 308 itu memang betul sosok Dinda yang hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kami harus apa, Bu? Sebentar, Tari. Biar saya cari jalan keluar. Kamu tetap tenang dan kembali ke kamarmu. Jika memang kamu tidak bisa mau lagi menempati kamar itu, kamu boleh tinggal dulu di kamar yang ada di rumah ibu. Dan selama itu, ibu bakalan pergi untuk mencari jalan keluar dan mencari keberadaan Tari. Alia pun menjawab, baik, Bu, tapi saya memang tidak berani. Saya di sini saja ya, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak mau di kamar itu. Tiba-tiba lampu berkedip dan rumah Bu Ratna pun padam. Bu, kenapa ini, Bu? Bu, tenang Tari, tenang. Kamu tetap tenang.
Ini sudah biasa terjadi. Sudah biasa terjadi. Baiklah, Bu. Bu Ratna pun pergi mendatangi sebuah paranormal di mana dia berkata, "Selamat siang. Apa betul ini rumah Pak Tarno?" "Iya, betul sekali. Ada apa ya, Bu?" Bu Ratna pun menjawab, "Saya ingin berbicara sebentar. Apakah beliau ada di dalam?" "Baik, Bu. Silakan masuk." Keluarlah sosok Pak Tarno dari satu pintu yang ada di rumah itu. Pak Tarno bicara, "Saya sudah duga kamu bakal datang kemari lagi, Ratna. Bagaimana? Apakah kamu memerlukan bantuan saya lagi setelah kesombonganmu yang tidak mau itu? Apakah ada korban-korban lain yang kamu korbankan untuk kamar kos kamu itu?" Bu Ratna pun menjawab dengan nada yang seolah-olah sangat membutuhkan Pak Tarno. "Tidak, Pak. Saya kesini ingin meminta bantuan dari Bapak. Salah satu penghuni kamar kos saya hilang tiba-tiba setelah mendengar dan melihat bayangan sosok putih yang berada di kamar 30. Pak Tarno pun menjawab, "Saya sudah bilang kepadamu, jangan pernah membuka lagi kamar 308 itu. Kenapa kau tidak pernah mendengar perintahku, Ratna?" Bu Ratna pun menjawab, "Itu sudah lama, Pak. Saya rasa itu sudah bersih, tapi kenyataannya semua itu masih tetap sama. Jadi saya bingung harus bagaimana. Bagaimana saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga mereka? Saya harus apa? Tidak mungkin saya pergi dan saya tidak kembali lagi ke rumah itu. Mau sampai kapan saya menghindar dari keluarga anak kos saya itu?" Pak Tarno pun menjawab, "Coba kamu ingat-ingat kembali apa saja hal-hal yang tidak patut kamu lakukan, tapi kamu tetap lakukan, wahai Ratna. Saya tidak bisa bantu kamu kalau kamu tetap seperti ini. Jadi, tolong sama-sama kerja sama. Dan satu lagi, Ratna, kembali lagi kemari setelah kamu tahu apa yang kamu perbuat dan mengakui setiap kesalahan kamu." Pak Tarno pun masuk ke dalam kamarnya. Tanpa mengucapkan terima kasih, Bu Ratna pun pergi dari rumah tersebut. Di sepanjang jalan, Bu Ratna terus memikirkan apa yang dia lakukan. Walaupun dia sudah tahu apa yang membuat anak-anak di dalam kos tersebut hilang. Sesampainya di rumah, beliau tetap diam sampai ada pertanyaan dari anak. Bu, bagaimana, Bu? Bagaimana? Saya harus apa, Bu? Apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan?" Bu Ratna tidak menjawab. Dia tetap berjalan masuk ke dalam kamarnya. Setelah berperang dengan isi kepala, mengakui salah satu alasan hilangnya anak-anak kos di kos dia adalah karena sebuah perjanjian gaib yang tidak dia lakukan lagi setelah 4 tahun terakhir, yaitu adalah sesajen yang merubah menjadi tumbal manusia. Tidak ada jalan keluar lainnya selain meminta maaf ke dalam
rumah. Hai, dengarkan cerita ini. Penghuni kamar 308. Di sebuah kosan tua di pinggiran kota, dulunya bekas rumah sakit. Sebut saja namanya Alia. Alia adalah seorang mahasiswa baru. Tari, teman sekamar Alia, si ceria yang penakut. Bu Ratna, pemilik kos misterius. Dan Bayu, mahasiswa lama, sering bantu anak kos. Sosok wanita bergaun putih di kamar 308. Setiap bangunan tua menyimpan cerita yang usang. Ada yang terlupakan dan ada yang seharusnya tidak dibangunkan. Suara gerimis roda koper diseret di lantai keramik. Alia. Akhirnya kuliah perdana dan inilah kosanku. Kos Melati Indah. Tua banget. Tapi katanya dekat kampus. Suara pintu berdecit. Bu Ratna. Kamu Alia ya? Saya sudah tunggu. Kamar 308. Naik tangga, belok kiri. Jangan buka jendela malam-malam ya. Alia pun bingung. Iya Bu, makasih. Suara kunci pintu di lantai kayu berderak. Tari. Hai, kamu Alia ya? Aku Tari. Kita sekamar. Maaf ya, agak berantakan. Alia pun tersenyum. Tidak apa-apa, kamu udah lama di sini. Nada Tari pun berubah. Baru 2 minggu, tapi ada yang aneh di kamar ini. Alia, anak baru itu udah percaya hantu nih. Tari, aku sering dengar suara kutukan dari lemari jam 3 pagi. Dan semalam aku melihat bayangan perempuan berdiri di depan jendela. Gejala aneh. Jam berdetak cepat, ketukan halus. Tok, tok, tok. Alia pun ketakutan dan berbisik. Tari, kamu dengar gak? Tari tetap menarik senyum. Itu yang aku bilang. Dia selalu mulai dari lemari. Bisikan-bisikan jelas keluar dari sini. Lampu mati sendiri. Suara langkah pelan pun datang. Bayu memberi peringatan. Baiklah, hari berikutnya di taman kos. Kamar 308. Kok bisa kamu dapat di situ? Alia. Apa emangnya? Bayu pun berdecat pelan. 3 tahun lalu, ada mahasiswa yang hilang di kamar itu. Namanya Dinda. Gak pernah ketemu sampai sekarang. Tari. Jadi semua cerita itu benar? Bayu tidak menjawab. Setelah dia lama berpikir, Bayu pun berbicara. Waktu itu kamar itu dikunci bertahun-tahun. Tapi Bu Ratna buka lagi. Katanya udah bersih sih. Tapi kita nggak tahu. Sudahlah, jangan berpikir aneh-aneh. Mungkin saja memang sudah betul. Adegan 5. Malam yang mencengkam. Malam hari, hujan deras, pintu lemari tiba-tiba terbuka sendiri. Alia berdecat pelan. Tari, pintu lemari. Dan datanglah suara perempuan menangis pelan dari dalam lemari. Suara misterius, lembut dan penuh luka. Aku masih di sini. Lampu berkedip,
Lemari terbuka lebar, sosok putih pun muncul. Tari berteriak histeris dan berkata, "Alia, Alia, lari, Alia, lari!" Ritual dan pengungkapan. Besoknya, Alia dan Bayu ke ruang bawah tanah yang dikunci. Mereka menemukan album foto dan barang-barang milik Dinda. Bayu pegang, "Ini milik Dinda." Ini surat ini. Mereka pun membaca surat. "Aku nggak tahan. Bu Ratna, dia tahu semua ini." Alia bernafas sangat cepat. "Bu Ratna, dia yang menyembunyiin semuanya." Penutup yang gelap. Mereka kembali ke kamar, ingin meninggalkan kos, tapi kamar 303 kini ini kosong. Tari menghilang. Alia pun panik. "Tari, Tari, Tari." Lemari kembali tertutup pelan. Di kaca terlihat bayangan dua sosok berdiri di belakang Alia. Beberapa kamar tidak ditinggali karena sudah berpenghuni. Kamar 308 ini kini punya penghuni baru. Suara pintu terbuka. Tapi belum ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Tari itu kembali lagi. Keesokan paginya, Alia mendatangi rumah Bu Ratna. Dia pun bertanya dan mengadukan semua kejadian-kejadian yang telah berlalu tadi malam. Bu, Assalamualaikum, Bu Ratna, Bu." Bu Ratna pun menjawab, "Iya Alia, ada apa?" Bu, Tari, Bu, Tari, Bu." "Iya, Tari kenapa? Tari kenapa?" "Tari hilang, Bu, tadi malam. Detik setelah kami melihat penampakan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di ujung kamar kos kami, Bu." Bu Ratna pun kaget dan berkata, "Kenapa? Apa yang bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apa mulai ini semua? Kalian kenapa? Apa yang kalian lakukan di dalam sana?" Alia pun menjawab, "Maafkan kami, Bu, tapi kami takut. Alia pun sambil menangis. "Tari, Bu, tolong Tari. Dan tadi malam juga sosok berbaju putih itu bilang, 'Aku masih di sini. Aku masih di sini. Dan aku masih di sini.' Setelah itu gelap dan Tari pun hilang. Kami panik, Bu. Kami panik. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk menghubungi keluarga Tari pun kami tidak berani, Bu. Bagaimana, Bu? Apa solusinya?" Dan dari sepengetahuan kami dari Bayu, bahwa di kamar 308 itu memang betul sosok Dinda yang hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kami harus apa, Bu? Sebentar, Tari. Biar saya cari jalan keluar. Kamu tetap tenang dan kembali ke kamarmu. Jika memang kamu tidak bisa mau lagi menempati kamar itu, kamu boleh tinggal dulu di kamar yang ada di rumah Ibu. Dan selama itu Ibu bakalan pergi untuk mencari jalan keluar dan mencari keberadaan Tari." Alia pun menjawab, "Baik, Bu, tapi saya memang tidak berani. Saya di sini saja ya, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa. Saya tidak mau di kamar itu." Tiba-tiba lampu berkedip dan rumah
Bu Ratna pun padam. Bu, kenapa ini Bu, tenang Tari, tenang. Kamu tetap tenang. Ini sudah biasa terjadi. Baiklah Bu. Bu Ratna pun pergi mendatangi sebuah paranormal di mana dia berkata, "Selamat siang. Apa betul ini rumah Pak Tarno?" "Iya, betul sekali. Ada apa ya, Bu?" Bu Ratna pun menjawab, "Saya ingin berbicara sebentar. Apakah beliau ada di dalam?" "Baik, Bu. Silakan masuk." Keluarlah sosok Pak Tarno dari satu Pak Tarno pun bicara, "Saya sudah duga kamu bakal datang kemari lagi, Ratna. Bagaimana? Apakah kamu memerlukan bantuan saya lagi setelah kesombonganmu yang tidak mau itu? Apakah ada korban-korban lain yang kamu korbankan untuk kamar kos kamu itu?" Bu Ratna pun menjawab dengan nada yang seolah-olah sangat membutuhkan Pak Tarno. "Tidak, Pak. Saya kesini ingin meminta bantuan dari Bapak. Salah satu penghuni kamar kos saya hilang tiba-tiba setelah mendengar dan melihat bayangan sosok putih yang berada di kamar 308. Pak Tarno pun menjawab, "Saya sudah bilang kepadamu, jangan pernah membuka lagi kamar 308 itu. Kenapa kau tidak pernah mendengar perintahku, Ratna?" Bu Ratna pun menjawab, "Itu sudah lama, Pak. Saya rasa itu sudah bersih, tapi kenyataannya semua itu masih tetap sama. Jadi saya bingung harus bagaimana. Bagaimana saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga mereka? Saya harus apa? Tidak mungkin saya pergi dan saya tidak kembali lagi ke rumah itu. Mau sampai kapan saya menghindar dari keluarga anak kos saya itu?" Pak Tarno pun menjawab, "Coba kamu ingat-ingat kembali apa saja hal-hal yang tidak patut kamu lakukan, tapi kamu tetap lakukan, wahai Ratna. Saya tidak bisa bantu kamu kalau kamu tetap seperti ini. Jadi, tolong sama-sama kerja samanya. Dan satu lagi, Ratna, kembali lagi kemari setelah kamu tahu apa yang kamu perbuat dan mengakui setiap kesalahan kamu." Pak Tarno pun masuk ke dalam kamarnya. Tanpa mengucapkan terima kasih, Bu Ratna pun pergi dari rumah tersebut. Di sepanjang jalan, Bu Ratna terus melamun, memikirkan apa yang dia lakukan. Walaupun dia sudah tahu apa yang membuat anak-anak di dalam kos tersebut hilang. Sesampainya di rumah, beliau tetap diam sampai ada pertanyaan dari Alia. Bu, bagaimana Bu? Bagaimana? Saya harus apa, Bu? Apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan?" Bu Ratna tidak menjawab. Dia tetap berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah berperang dengan isi kepala, Bu Ratna pun mengakui salah satu alasan hilangnya anak-anak kos di kos dia adalah karena sebuah perjanjian gaib yang tidak dia lakukan lagi setelah 4 tahun terakhir, yaitu adalah
sesajen yang merubah menjadi tumbal manusia. Tidak ada jalan keluar lainnya selain meminta maaf ke dalam rumah. Hai, dengarkan cerita ini. Penghuni kamar 308. Di sebuah kosan tua di pinggiran kota, dulunya bekas rumah sakit. Sebut saja namanya Alia. Alia adalah seorang mahasiswa baru. Tari, teman sekamar Alia, si ceria yang penakut. Bu Ratna, pemilik kos misterius. Dan Bayu, mahasiswa lama, sering bantu anak kos. Sosok wanita bergaun putih di kamar 308. Setiap bangunan tua menyimpan cerita yang usang. Ada yang terlupakan dan ada yang seharusnya tidak dibangunkan. Suara gerimis roda koper diseret di lantai keramik. Alia. Akhirnya kuliah perdana dan inilah kosanku. Kos Melati Indah. Tua banget. Tapi katanya dekat kampus. Suara pintu berdecit. Bu Ratna. Kamu Alia ya? Saya sudah tunggu. Kamar 308. Naik tangga, belok kiri. Jangan buka jendela malam-malam ya. Alia pun bingung. Iya Bu, makasih. Suara kunci pintu di lantai kayu berderak. Tari. Hai, kamu Alia ya? Aku Tari. Kita sekamar. Maaf ya, agak berantakan. Alia pun tersenyum. Tidak apa-apa, kamu udah lama di sini. Nada Tari pun berubah. Baru 2 minggu, tapi ada yang aneh di kamar ini. Alia, anak baru itu udah percaya hantu nih. Tari, aku sering dengar suara kutukan dari lemari jam 3 pagi. Dan semalam aku ngelihat bayangan perempuan berdiri di depan jendela. Gejala aneh. Jam berdetak cepat, ketukan halus. Tok, tok, tok dari dalam sebuah lemari. Alia pun ketakutan dan berbisik. Tari, kamu dengar gak? Tari tetap menarik selimut. Itu yang aku bilang, dia selalu mulai dari lemari. Bisikan-bisikan jelas keluar dari sini. Lampu mati sendiri. Suara langkah pelan pun datang. Bayu memberi peringatan. Baiklah, hari berikutnya di taman kos. Kamar 308. Kok bisa kamu dapat di situ? Alia. Kenapa emangnya? Bayu pun berdecat pelan. 3 tahun lalu, ada mahasiswa yang hilang di kamar itu. Namanya Dinda. Gak pernah ketemu sampai sekarang. Tari. Jadi semua cerita itu benar? Bayu tidak menjawab. Setelah dia lama berpikir, Bayu pun berbicara. Waktu itu kamar itu dikunci bertahun-tahun. Tapi Bu Ratna buka lagi. Katanya udah bersih sih. Tapi kita nggak tahu. Sudahlah, jangan berpikir aneh-aneh. Mungkin saja memang sudah betul.
Adegan 5. Malam yang mencengkam. Malam hari, hujan deras, pintu lemari tiba-tiba terbuka sendiri. Alia berdecat pelan. Tari, pintu lemari. Dan datanglah suara perempuan menangis pelan dari dalam lemari. Suara misterius, lembut dan penuh luka. Aku masih di sini. Lampu berkedip, lemari terbuka lebar, sosok putih pun muncul perlahan. Tari berteriak histeris dan berkata, Alia, Alia, lari, Alia, lari. Ritual dan pengungkapan. Besoknya, Alia dan Bayu ke ruang bawah tanah yang dikunci. Mereka menemukan album foto dan barang-barang milik Dinda. Bayu tegang. Ini milik Dinda. Lihat surat ini. Mereka pun membaca surat. Aku gak tahan. Bu Ratna, dia tahu semua ini. Alia bernafas sangat cepat. Bu Ratna, dia yang menyembunyiin semuanya. Penutup yang gelap. Mereka kembali ke kamar. Ingin meninggalkan kos, tapi kamar 303 kini ini kosong. Tari menghilang. Alia pun panik. Tari, Tari, Tari. Lemari kembali tertutup pelan. Di kaca terlihat bayangan dua sosok berdiri di belakang Alia. Beberapa kamar tidak ditinggali karena sudah berpenghuni. Kamar 308 ini kini punya penghuni baru. Suara pintu terkunci dalam gelap. Tapi belum ada tanda-tanda menunjukkan bahwa Tari itu kembali lagi. Keesokan paginya, Alia mendatangi rumah Bu Ratna. Dia pun bertanya dan mengadukan semua kejadian-kejadian yang telah berlalu tadi malam. Bu, Assalamualaikum, Bu Ratna, Bu. Bu Ratna pun menjawab, iya Alia, ada apa? Bu, Tari, Bu, Tari, Bu. Iya, Tari kenapa? Tari kenapa? Tari hilang, Bu, tadi malam. Detik setelah kami melihat penampakan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di ujung kamar kos kami, Bu. Bu Ratna pun kaget dan berkata, kenapa? Apa yang bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apa mulai ini semua? Kalian kenapa? Apa yang kalian lakukan di dalam sana? Alia pun menjawab, maafkan kami, Bu. Tapi kami takut. Alia pun sambil menangis. Tari, Bu, tolong Tari. Dan tadi malam juga sosok berbaju putih itu bilang, aku masih di sini. Dan aku masih di sini. Setelah itu gelap dan Tari pun hilang. Kami panik, Bu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk menghubungi keluarga Tari pun kami tidak berani, Bu. Bagaimana, Bu? Apa solusinya? Dan dari sepengetahuan kami dari Bayu, bahwa di kamar 308 itu memang betul sosok Dinda yang hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kami harus apa, Bu? Sebentar, Tari. Biar saya cari jalan keluar. Kamu tetap tenang dan kembali ke kamarmu. Jika memang kamu tidak mau lagi menempati kamar itu, kamu boleh tinggal dulu di kamar yang ada di rumah Ibu. Dan selama itu, Ibu bakalan pergi untuk mencari jalan keluar dan mencari keberadaan Tari.
Alia pun menjawab, "Baik Bu, tapi saya memang tidak berani. Saya di sini saja ya Bu. Saya juga saya tidak bisa Bu, saya tidak bisa. Saya tidak mau di kamar itu." Tiba-tiba lampu berkedip dan rumah Bu Ratna pun padam. "Bu, kenapa ini Bu? Bu, tenang Tari, tenang. Kamu tetap tenang. Ini sudah biasa terjadi. Sudah biasa terjadi." "Baiklah Bu." Bu Ratna pun pergi mendatangi sebuah paranormal di mana dia berkata, "Selamat siang. Apa betul ini rumah Pak Tarno?" "Iya, betul sekali. Ada apa ya Bu?" Bu Ratna pun menjawab, "Saya ingin berbicara sebentar. Apakah beliau ada di dalam?" "Baik Bu, silakan masuk." Keluarlah sosok Pak Tarno dari satu pintu yang ada di rumah itu. Pak Tarno pun berbicara, "Saya sudah duga kamu bakal datang kemari lagi, Ratna. Bagaimana? Apakah kamu memerlukan bantuan saya lagi setelah kesombonganmu yang tidak mau itu? Apakah ada korban-korban lain yang kamu korbankan untuk kamar kos kamu itu?" Bu Ratna pun menjawab dengan nada yang seolah-olah sangat membutuhkan Pak Tarno. "Tidak Pak, saya kesini ingin meminta bantuan dari Bapak. Salah satu penghuni kamar kos saya hilang tiba-tiba setelah mendengar dan melihat bayangan sosok putih yang berada di kamar 308. Pak Tarno pun menjawab, "Saya sudah bilang kepadamu, jangan pernah membuka lagi kamar 308 itu. Kenapa kau tidak pernah mendengar perintahku, Ratna?" Bu Ratna pun menjawab, "Itu sudah lama, Pak. Saya rasa itu sudah bersih, tapi kenyataannya semua itu masih tetap sama. Jadi saya bingung harus bagaimana. Bagaimana saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluarga mereka? Saya harus apa? Tidak mungkin saya pergi dan saya tidak kembali lagi ke rumah itu. Mau sampai kapan saya menghindar dari keluarga anak kos saya itu?" Pak Tarno pun menjawab, "Coba kamu ingat-ingat kembali apa saja hal-hal yang tidak patut kamu lakukan, tapi kamu tetap lakukan, wahai Ratna. Saya tidak bisa bantu kamu kalau kamu tetap seperti ini. Jadi, tolong sama-sama kerja samanya. Dan satu lagi, Ratna, kembali lagi kemari setelah kamu tahu apa yang kamu perbuat dan mengakui setiap kesalahan kamu." Pak Tarno pun masuk ke dalam kamarnya. Tanpa mengucapkan terima kasih, Bu Ratna pun pergi dari rumah tersebut. Di sepanjang jalan, Bu Ratna terus melamun, memikirkan apa yang dia lakukan. Walaupun dia sudah tahu apa yang membuat anak-anak di dalam kos tersebut hilang. Sesampainya di rumah, beliau tetap diam sampai ada pertanyaan dari Alia. Bu, bagaimana Bu? Bagaimana? Saya harus apa Bu? Apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan?" Bu Ratna tidak menjawab. Dia tetap berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah berperang dengan isi kepala, Bu Ratna pun
mengakui salah satu alasan hilangnya anak-anak kos di kos dia adalah karena sebuah perjanjian gaib yang tidak dia lakukan lagi setelah 4 tahun terakhir, yaitu adalah sesajen yang merubah menjadi tumbal manusia. Tidak ada jalan keluar lainnya selain meminta maaf ke dalam rumah